Lumayan sebagai coach cuci lingkungan. Sudah aku rekam ya, kakak. Siap. Mau mulai aja sekarang? Ya, mulai aja. Yuk, mulai yuk. Ayo Bu Mel, mulai. Berarti aku mulai coachi Bu Ai ya. Oke. Siap. Bismillahirrohmanirrohim. Bentar Bu, buka naskahnya dulu. Sip. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat sore Bu Ai. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Mel, kabar baik. Semoga Bu Mel juga kabarnya baik pula ya pada sore ini. Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ai. Ya udah, kita langsung aja ya Bu Ai ya ke sesi tanya jawab. Baik Bu Mel, aku sudah siap kok dari tadi nunggu Bu Mel. Oh iya, maaf Bu Ai menunggu lama ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ai menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Ai diskusikan atau fokuskan? Tentu Bu Mel ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, makanya membuat janji dengan Bu Mel. Rasanya hari ini bahagia bisa ngobrol bareng walaupun secara luring dengan Bu Meli. Terima kasih ya Bu Mel sudah meluangkan waktunya untuk saya. Baik Bu Ai, sama-sama. Saya juga antusias ya mau melaksanakan coaching hari ini. Tentu saya menghargai kejujuran Bu Ai ya. Ada yang akan kita diskusikan dan mendiskusikan apa yang akan Bu Ai fokuskan. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Ai? Iya nih Bu Mel, ada sesuatu yang mengganjal selama ini di dalam hati saya. Saya ingin rasanya berbagi cerita dengan Bu Meli nih. Semoga Bu Meli bisa mencerahkan nih segala apa yang saya unek-unekkan selama ini agar bisa lebih lebih rileks dalam hidup. Iya, Bu Ai. Oke deh, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Bu Ai ya. Siap Bu Mel. Sekarang saya mau tahu nih,
apa tujuan yang ingin Bu Ai capai dari sesi coaching ini? Iya nih Bu Mel, aku berharap dengan coaching ini bisa mengurangi beban hidup saya nih yang punya kebiasaan buruk nih selama ini. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihilangkan nih. Gimana nih Bu Mel? Oh, baik Bu Ai. Sekarang apa definisi tujuan akhir yang Bu Ai inginkan? Definisi Saya tujuan mau akhirnya kira-kira. Saya nih Bu Mel mau lebih baik lagi nih dalam segala hal, seperti dalam pekerjaan tentunya. Iya. Tidak berantakan seperti yang lalu-lalu begitu nih ke depannya. Saya rencanakan begitu. Baik, bagus ya Bu Ai ya. Sekarang apa ukuran keberhasilan yang ingin Bu Ai apa ukuran keberhasilan yang Bu Ai inginkan dari sesi coaching ini? Tentunya saya berharap Mm-mm. sesi coaching ini bisa menentukan langkah saya yang lebih baik lagi apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari masalah saya. Begitu, Bu Mel. Baik. Oke, sekarang ayo kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Ai ya. Nah, apa sih yang membuat Bu Ai merasa kesulitan dalam mengingat sesuatu? Oh iya, Mm-mm. saya hari-harinya tuh Bu Mel sangat pelupa sekali Mm-mm. apa yang direncanakan dan apa Mm. yang kita misalkan mau dibuat itu kalau ada sesuatu yang mengganggu langsung terdistract, Iya. lupa aja semua yang saya rencanakan itu. Mm-mm. Oh gitu. Coba ceritakan lebih lanjut Bu Ai. Bagaimana waktu perasaan itu muncul? Nah, ceritanya begini, misalkan kalau saya ada rencana hari ini atau besok, Mm. nah Mm-mm. kan udah lama tuh dari kemarin. Iya. Terus ada lagi masalah yang datang, rencana yang besok dengan udah siap, Mm. udah fokus, itu terlupakan sama sekali. Terus saya Oh. berpikir kenapa kok saya pelupa begini kalau sesuatu itu selalu selalu saja terlupakan. Apa yang harus saya lakukan ya Bu Mel? Oh, paham Bu Ai. Maaf ya Bu Ai ya, ada gangguan teknis. Siap-siap. Kita lanjut ya Bu Ai ya. Baik. Paham, baik Bu Ai. Saya paham sekali apa yang Bu Ai rasakan, apa yang Bu Ai khawatirkan. Sekarang coba saya tanya lagi, bagaimana Bu Ai menghadapi situasi tersebut? Ketika Bu Ai mengalami hal tersebut itu bagaimana menghadapinya? Ya, biasanya saya suka kebingungan. Bagaimana ini kok bisa terlupakan, bisa eh, terlupakan, terdistract dengan keadaan yang baru gitu. Saya Hmm. berpikir, bagaimana ya caranya untuk tidak melupakan dari step-step yang harus saya lakukan dari awal. Terus kalau ada masalah yang kedua juga terlaksana, yang pertama juga tidak terlupakan. Begitu suka Hmm. berpikir bagaimana ya cara mengantisipasinya Iya, dengan iya. saya sifat lupanya ini gitu. Baik Bu Ai. Kita akan bersama-sama mencari solusinya ya Bu Ai untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sedang Bu Ai alami.
dan rasakan. Sekarang apakah ada hal lain yang ingin Bu Ai tambahkan? Ya, mungkin harus bagaimana ya, Bu Mel, untuk memecahkan masalah ini, apa yang harus saya lakukan ya, Bu Mel? Ya, sekarang kita coba ke sesi rencana aksi ya, Bu Ai ya. Baik, sekarang kita merancang rencana aksi Bu Ai. Apa ya rencana Bu Ai dalam mencapai tujuan yang Bu Ai inginkan untuk tidak menjadi lupa akan sesuatu hal atau kegiatan atau supaya dapat mudah mengingat sesuatu? Apa rencana Bu Ai? Apa ya, Bu Mel? Apa mesti banyak membuat catatan gitu ya, Bu Mel? Catatannya disimpan di dinding gitu ya, Bu Mel, bisa kan? Iya. Terus kira-kira apa lagi? Atau di HP mungkin pakai alarm gitu. Iya. Bagaimana? Bagus Bisa Bu kali Ai ya? ya. Berarti adakah prioritas yang Bu Ai miliki dalam rencana aksi Bu Ai? Prioritasnya apa? Prioritasnya mungkin mencatat dulu ya. Saya simpan dipang-pang gitu di tempat yang gampang dilihat. Panjang gitu ya. Dipajang iya di pintu gitu ya, Bu Mel Iya, ya. iya. Terus? Ya mungkin kalau misalkan keluar rumah bisa ada catatan juga di handphone gitu, karena handphone dibawa kemana-mana gitu mungkin ya, Bu. Jadi nggak terlupakan lagi. Iya iya iya, Iya, begitulah mungkin rencana saya. iya betul. Baik Bu Ai. Sekarang kita terus apa strategi yang Bu Ai gunakan untuk mencapai tujuan supaya dapat terus mengingat dan tidak lupa? Strateginya selalu buat catatan gitu, Bu Mel. Selalu setiap ada rencana atau kegiatan saya catat, langsung saya simpan dah di dinding itu. Iya. Bagus Bu Ai ya. Langkah-langkahnya sangat baik. Rencana aksinya sangat terstruktur. Juga membuat lebih fokus dan detail kegiatan yang dilakukan dengan membuat catatan kecil. Juga bisa memonitor grup WhatsApp atau membuat alarm di HP untuk selalu ingat kegiatan-kegiatan apa yang Bu Ai akan lakukan. Itu bisa jadi uh, mengatasi ke kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang Bu Ai alami. Sekarang, Betul, Bu Mel. bagaimana Bu Ai melihat tindak lanjut dari rencana ini? Insya Allah akan segera saya lakukan untuk rencana-rencana esok hari, atau pokoknya dari kalau ada misalkan kegiatan langsung saya laksanakan rencana tadi. Baik, baik Bu Ai ya. Sekarang mari kita ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bu Ai terhadap rencana aksi yang sudah Bu Ai buat? Saya akan segera mempersiapkan segalanya, Bu Mel. Iya. Saya akan siapkan kertas-kertas buat ditempel di dinding pintu tersebut. Saya siapkan alat tulis biar tidak lupa lagi. Iya. Segera akan saya lakukan, Bu Mel. Ya, Bu Ai. Bagus ya, Bu Ai ya. Sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ai dalam menjaga komitmen itu supaya terus konsisten gitu, Bu Ai? Nah, di sini dalam kegiatan CGP nih, saya butuh teman nih di dalam grup WhatsApp. WAG ini sangat bermanfaat. Jadi jangan sungkan-sungkan atau sering-sering mengingatkan di dalam grup kita ya,
agar saya tidak mudah lupa Mm. karena saya memang suka terdistract tadi. Kontraknya susah kalau ada teman yang di grup WhatsApp selalu mengingatkan. Alhamdulillah memang seperti sekarang tuh saya banyak terbantu dengan adanya grup WhatsApp yang selalu mengingatkan tentang kegiatan-kegiatan ini dalam CGP contohnya untuk yang dihadapi kita sekarang ini, Bu Mel. Iya, Bu Ai. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, Bu Ai, terakhir. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Bisakah saya tanya kembali nanti hasilnya beberapa hari kemudian, Bu Ai? Siap, Bu Mel. Nanti kita ngobrol lagi tentang apa yang akan saya lakukan. Semoga bisa mencerahkan kehidupan saya supaya tidak lupa-lupa lagi ya Bu Mel ya. Nanti dan terima kasih buat Bu Mel sudah bisa membuat Oke, saya Bu senang Ai. hari ini. Semangat ya, Bu Ai, Membuat ya. saya semangat. Ya Bu Mel, terima kasih ya. Oke, semangat Bu Ai ya. Semoga solusi yang muncul bisa membuat Bu Ai keluar dari permasalahan itu dan lega menemukan solusi yang sudah Bu Ai temukan. Oke, Bu Ai, nanti kita Terima kasih ngobrol-ngobrol banyak lagi ya Bu Ai ya. Assalamualaikum. Siap, terima kasih banyak loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya, besok-besok. Sama-sama. Sama-sama. Kayaknya ini suara. Oh. Oke. Ini kayaknya suaranya delay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau hujan, Bu. Izin menyampaikan hasil aku observasi ya. Waalaikumsalam Bu Meli warahmatullahi lagi ada wabarakatuh. kendala ya. Izin menyampaikan untuk laporan observasi dari kelompok yang sudah tampil, yaitu dari coachnya Bu Meli dan coachingnya itu Bu Ai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah sangat lebih bagus lagi dari latihan kemarin. Di sini Bu Ai dari awal, Bu Meli ketika awal itu kegiatan sudah membuka percakapan dan menggali perasaan Coce terlebih dahulu, menanyakan kabar Bu Ai, menanyakan perasaan Bu Ai ya. Lalu di dalam kegiatan yang menentukan tujuan juga Bu Meli sudah mendorong Bu Ai untuk menjelaskan lebih detail tentang tujuannya dengan menyampaikan menanyakan tujuannya. Lalu juga ada di tahap identifikasi ya. Bu Meli juga menanyakan perencanaan dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Bu Ai terlebih dahulu. Dan ketika sudah hasil identifikasi kendala itu sudah diketahui oleh Bu Meli, lalu Bu Meli juga mencoba membantu Bu Ai untuk mencari solusi dan menggali ide-ide ya. Dari situ dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu tahap rencana aksi. Rencana aksi yaitu seperti tadi kan Bu Ai sudah menjawab, ada beberapa jawaban ya, dengan cara mencatat, dengan dipajang di pintu. Itu berarti catatan-catatannya yang dipajang di pintu ya, supaya kebiasaan Bu Ai yang sering lupa itu bisa teratasi. Dan di sini juga Bu Meli sempat memberikan alternatif solusi ya, dan dukungan yang lain. Yaitu tadi dengan adanya saya akan segera
mempersiapkan, Bu Meli juga. Lalu Bu Meli sebagai coach juga menutup sesi percakapan tadi dengan memberikan motivasi dan dukungan di akhir kegiatan. Mungkin itu saja penjabaran dari observasi yang saya lihat dari kelompoknya Bu Meli dan Bu Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih observer yang sudah detail sekali menjelaskan. Sama-sama. Berarti lanjut sekarang yang coachnya Bu Atik, coachnya Bu Meli. Berlanjut ke coach Bu Atik sama coach Bu Meli. Bu Meli kemana ya? Terlempar. Bu Meli kayaknya kelempar ya Bu Ai. Iya betul. Kayaknya ada kendala sinyal. Apa aku yang kelempar ya? Ada. Bu Atik ada. Bu Meli yang nggak ada. Berarti kita tunggu Bu Meli ya. Iya. Bu Mel coba nge-WA enggak ya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ada. mental. Mau hujan. Iya. Astagfirullah sinyal. Aduh, maaf ya. Iya. Oke. Ya, nggak Boleh. apa-apa, Bu Mel. Iya, maaf banget nih. Bu Atik bisa diulang nggak itunya? Apa sih namanya? Observer. Emang belum mulai, Bu Meli. Oh, belum. Ya udah yuk lanjut Ibu. Oh, yang bagian mana? Yang observer bukan? Bagian observer kita. Tadi yang habis aku coaching. Oh, Tapi Oh, aku gitu. rekam loh tadi Bu Atik lagi observer sudah aku rekam. Oh, udah. Ya udah. Ya udah kita lanjut aja ke aku coach ya. Iya. Iya. Berarti aku coachnya ya, Bu Meli. Bu Meli jadi apa? Coachingnya ya. Iya. Dan Bu Ai jadi observernya. Udah bisa dimulai, Bu Ai? Siap. Silakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Meli. Sore Bu Atik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Meli? Alhamdulillah Bu Atik sehat. Baik. Ya, Gimana Bu Atik? Bisa dilanjut Bu? delay ya? Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Meli? Alhamdulillah sehat Bu Atik. Nah, gini Bu Meli, katanya kemarin Bu Meli kan ingin ngobrol, menanyakan sesuatu ya, Iya. menyampaikan sesuatunya itu kira-kira tentang apa ya Bu ya? Jadi ada masalah yang sedang saya alami gitu Bu Atik terkait proses pembelajaran di dalam kelas gitu Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu kendala-kendalanya itu apa ya Bu ya? Mungkin secara detailnya yang ingin Bu Meli sampaikan gitu. Jadi gini, saya kan punya permasalahan pada saat proses saya tuh, maaf ya Bu, sinyalnya Ya. luar biasa, Masya Allah. Jadi saya tuh sedang mengalami permasalahan-permasalahan di kelas saya begitu Bu. Saya tuh pengen menggunakan IT gitu pas saya mengajar gitu, tapi memang tergendala beberapa hal begitu Bu. Salah satunya sarana dan prasarana gitu Bu. Oh, itu topik yang sangat menarik ya, Bu. Terus apa yang Bu Meli ingin capai dalam diskusi kali ini? Jadi yang ingin saya capai itu semoga kegiatan coaching kita hari ini tuh bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya alami begitu Bu. Oke, begitu ya Bu Meli ya. Jadi dengan adanya diskusi kali ini semoga Bu Meli mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu alami ya. Nah, kira-kira yang jadi permasalahan dalam pembelajarannya itu seperti apa, Bu? Nah, jadi awalnya saya tuh kan menginginkan variasi media pembelajaran begitu Bu. Pengen saya terapkan di dalam kelas gitu. Nah, supaya
saya menarik minat belajar Mm-mm. peserta didik gitu. Jadi peserta didik jadi lebih semangat lagi datang ke sekolah Mm-mm. itu untuk belajar ya Bu ya. Mm-mm. Makanya saya ingin menggunakan media pembelajaran yang bervariatif menggunakan IT seperti Canva seperti itu Bu. Cuman yang masalah yang saya hadapi itu berbenturan dengan sarana dan prasarana di sekolah begitu Bu. Nah, iya, itu juga menarik ya Bu ya, ketika Bu Ai mungkin ingin menambahkan pembelajaran yang berbasis IT. Jadi kalau boleh tahu Bu, apa yang ingin Ibu capai ketika menggunakan pembelajaran itu nanti di sekolah atau di kelas Ibu? Jadi yang ingin saya capai tentunya hasil belajar peserta didik jadi meningkat seperti itu Bu. Kalau saya menggunakan media ajar berbasis IT gitu. Jadi kalau boleh tahu langkah dan strategi apa yang Bu Meli akan lakukan supaya pembelajaran yang mau Bu Meli lakukan itu dengan berbasis ID itu bisa berhasil atau bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya tentunya kan saya membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung gitu Bu. Seperti misalkan laptop, Infokus, gitu kan. Nah sekarang itu memang dari sekolah itu media laptop tidak disediakan. Berarti kan saya harus punya inisiatif dengan mengadakan laptop sendiri seperti itu Bu. Dan juga memang Infokus itu dikelola oleh kepala sekolah. Jadi saya perlu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait penggunaan sarana Infokus. Nah, mungkin Bu Meli tadi kan sudah menjawab ya, itu butuh sarana dan prasarana. Nah, kalau misalkan dukungan seperti apa sih yang Bu Meli ingin dapatkan gitu untuk mendapatkan itu? Tadi kan mungkin karena kepala sekolahnya yang mengelola laptop atau memegang laptop gitu ya, dukungan atau guru lain gitu yang untuk pembelajaran sekarang ini. Ya tentunya saya membutuhkan dukungan dari warga sekolah ya Bu terkait media pembelajaran yang memang saya ingin terapkan di dalam kelas, yaitu berbasis IT. Saya perlu sharing dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah, terus saya juga harus berkomunikasi, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, supaya memang tujuan saya menggunakan media ajar berbasis IT di kelas itu bisa didukung gitu Bu. Ya, berarti Bu Meli sudah berkonsultasi juga ya tadi dengan kepala sekolah, juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, bagaimana kolaborasi Bu Meli dengan guru yang lain supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik? Kolaborasi saya tentunya melakukan sharing, tanya jawab terkait karakteristik peserta didik yang di kelas. Kan memang kan saya mengajar di kelas 5 ya Bu. Jadi saya sharing dengan guru-guru yang sebelumnya mengajar murid-murid saya gitu. Saya harus memahami karakter mereka gitu. Jadi sebenarnya Bu Meli dengan rekan-rekan guru yang lain itu sudah melakukan kolaborasi ya dalam pembelajaran karena saling sharing itu juga kan termasuk dalam berkolaborasi gitu. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10 itu kondisi kolaborasi antara Bu Meli dan rekan guru itu ada di rate berapa, Bu? Dan kira-kira ingin dinaikkan ke rate berapa? Ya tentunya menurut saya dari kolaborasi yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat itu ada di rate 8 lah Bu. Ya inginnya bisa target ke 10 lah. Tapi kan proses ya Bu.
Iya, iya. Ya, baik Bu. Jadi tadi kan memang guru-guru di Ibu sudah melakukan red 8 itu sudah sangat baik ya. Berarti kolaborasi sudah berjalan dengan baik. Tapi Bu Meli ingin meningkatkan lagi ke red yang 10 itu. Nah, kira-kira kapan yang kolaborasi itu akan dilakukan oleh Bu Meli? Nah, dan Kolaborasi akan kolaborasi dilakukan. dengan rekan-rekan itu kira-kira kapan akan dilakukan oleh Bu Meli dengan guru lain? Oh, kalau kolaborasi itu kan pastinya sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran ya, Bu. Iya. Mungkin saya kan kolaborasi itu saya tanya ketika saya akan membuat modul ajar seperti itu, terkait penggunaan media belajar yang berbasis IT, baiknya seperti apa gitu, Bu. Jadi kan saya lakukan itu sebelum proses pembelajaran begitu dimulai. Jadi sebenarnya ketika mungkin Bu Meli ingin melaksanakan media pembelajaran dengan berbasis IT, tapi dengan kendala keterbatasan alat di sekolah, lalu Bu Meli itu mencari solusi dengan secara berdiskusi ya dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk menentukan mungkin metode atau pembelajaran apa yang tepat yang dapat dilakukan oleh Bu Meli ya. Jadi Iya. sebenarnya Bu Meli itu sudah mendapatkan solusi ya. Jadi solusinya itu mungkin berkolaborasi terlebih dahulu itu yang tadi eh, Bu Meli sebutkan. Nah, Iya. solusinya bukan solusi ya. Jadi saya ingin bertanya di Bu Meli terkait siapa saja nanti yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara atau kegiatan eh, diskusi atau kolaborasi yang akan dilakukan oleh Bu Meli. Siapa saja yang terlibat tentunya sudah pasti saya, rekan sejawat. Nanti pas pelaksanaan mungkin saya libatkan sudah pasti karena penerapannya di dalam kelas pada proses pembelajaran sudah pasti ya peserta didik itu sendiri gitu, Bu. Oke, Bu Meli ya. Eh, Berarti solusinya sudah tercapai. Alhamdulillah waktu ngobrol kita sudah habis nih Bu Meli ya. Tapi saya sangat senang sekali karena Bu Meli sudah eh, menentukan langkah dan solusi ketika mungkin ingin meningkatkan lagi pembelajaran di kelasnya nanti ya. Itu saja mungkin Bu Meli tentang diskusi kita kali ini. Uh, saya tunggu kembali nanti hasil diskusinya dengan rekan-rekan di sekolah ya. Baik, Bu Atik, terima kasih banyak ya Bu Atik sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan sudah mau mendukung solusi yang saya ajukan seperti itu. Terima kasih ya Bu Atik ya. Ya, sama-sama Bu Meli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sesi coachnya Bu Meli dan coachnya Bu Atik sudah selesai dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil observasi yang tadi saya simak dari percakapan Ibu Atik dengan Ibu Meli. Alhamdulillah coaching yang disampaikan sudah berjalan dengan baik. Percakapan lancar, tidak ada kendala apapun. Meskipun sedikit-sedikit ada gangguan, tidak apa-apa karena itu natural. Yang kedua, bukan kekurangan tetapi karena tadi ada kesalahan menyebut nama, berarti kehadiran penuhnya sedikit
kurang Hmm. salah nyebut nama tidak apa-apa karena mungkin eh, di luar rencana perpindahan nama. Untuk alur Tirta sudah eh, tercapai ya dengan runtut penyebutan tujuan dari awal sudah disampaikan, identifikasi masalahnya sudah digali, rencana aksinya juga sudah terdapat dalam percakapan tersebut dan sudah ditagih tanggung jawabnya oleh coach nanti suatu saat sudah ada. Semuanya alhamdulillah kita sudah sesi Bu Meli dan Bu Atik sudah terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama. Berarti aku sekarang ya sama Ibu Atik lagi. Boleh, Bu. Sebentar Bu Ai, saya buka. Iya, saya juga sama nih, mau buka dulu. Bu Mel sudah siap ngerekam? Ini mah memang udah direkam sama aku Bu dari tadi. Oke, siap. Yuk, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ati. Terima kasih Selamat ya. sore Bu Ai. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Bisa kita mulai dengan membahas sedikit tentang apa yang kemarin pembelajaran kita lakukan di kelas nih, Ibu, yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Kita bahas di sini tentang apa yang sedang Ibu rasakan saat ini terkait pembelajaran di kelas kemarin nih. Sepertinya ada muka-muka yang tidak puas nih dengan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Ada apa nih, Bu? Iya, ini Bu, sebenarnya saya merasa kurang puas dengan pembelajaran saya. Anak-anak jadi terlihat kurang antusias dan kurang interaktif gitu. Saya sudah mencoba berbagai metode, tapi hasilnya tetap kurang maksimal gitu. Itu yang saya rasakan kali ini. Oh, begitu ya. Jadi Ibu merasa anak kurang antusias meskipun Ibu sudah mencoba berbagai metode, tapi hasilnya kurang maksimal, bukan begitu? Betul sekali, Bu. Baik, saya mengerti perasaan Ibu Atik. Bisa Bu Atik ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Bu Atik merasa seperti itu? Jadi ya Bu, saya itu merasa metode pembelajaran saya terlalu monoton. Jadi anak-anak lebih banyak mendengarkan saya daripada aktif terlibat dalam pembelajaran gitu. Jadi saya khawatir mereka jadi cepat bosan gitu. Oh, Ibu merasa pembelajaran yang diberikan monoton, terus anak-anak kurang aktif, dan Iya. merasa khawatir anak-anak merasa bosan, begitu ya? Iya. Nah, ini sangat menarik nih, Bu. Apa yang menurut Ibu Atik menjadi kendala utama dalam menerapkan metode pembelajaran di kelas yang lebih gimana yang menurut Bu Atik yang harus dilakukan? Mungkin karena saya kurang kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, Bu. Jadi anak-anak mungkin merasa bosan karena itu tadi pembelajaran yang kurang menarik. Terus terang, saya juga kurang menguasai teknologi yang bisa mendukung pembelajaran yang lebih interaktif.
Karena anak-anak sekarang lebih tertarik dengan hal-hal yang baru biasanya, Bu, gitu. Sedangkan saya kurang menguasai teknologi saat ini. Oh begitu ya. Jadi menurut Bu Atik itu di kelas merasa kurang kreatif, kurang menguasai teknologi, begitu kalau untuk penerapan di dalam kelas, bukan begitu ya, Bu? Lalu tujuan utama kita hari ini untuk menemukan solusi apa nih agar pembelajaran Bu Atik menjadi lebih inovatif dan lebih menarik bagi siswa. Bagaimana kalau kita dengan brainstorming ide-ide baru gitu? Apa saja gitu yang sudah pernah Bu Guru lakukan sebelumnya nih? Atau ingin dicoba lagi gitu. Seperti apa nih Saya pengalaman? waktu itu pernah mencoba menggunakan media video ya, Bu. Tapi anak-anak tetap saja kurang fokus gitu. Saya juga ingin mencoba pembelajaran berbasis proyek, tapi saya belum yakin bagaimana cara memulainya. Oh, jadi Ibu pernah menggunakan media video, lalu tetap saja kurang fokus gitu ya Iya, iya. anak-anaknya. Mm-mm. Oh, lalu mau mencoba pembelajaran berbasis Basis proyek, proyek. namun kurang yakin begitu ya. Ide-idenya sudah bagus sebenarnya. Bagaimana kalau Mm-mm. kita kombinasikan beberapa metode? Misalnya kita bisa menggunakan video sebagai Mm-mm. pemantik diskusi, lalu Ya. dilanjutkan dengan proyek kelompok. Atau kita bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi kuis online Mm-mm. untuk membuat pembelajaran lebih interaktif seperti yang pernah Ibu lakukan. Gimana? Uh-uh. Wah, menarik sekali idenya dari Bu Ai ini ya, Bu. Saya rasa itu bisa saya coba, tapi saya masih bingung bagaimana cara membuat proyek yang sesuai dengan materi pelajaran. Oh, oh gitu ya. Merasa bingung misalkan kalau proyek apa yang sesuai dengan pelajaran yang akan dilakukan di kelas gitu ya, Bu? Mm-mm. Iya, saya Tidak masih apa-apa. kebingungan bagaimana cara membuat proyek yang sesuai dengan pembelajaran di kelas saya gitu. Tidak apa-apa, Bu. Kita bisa sama-sama mencari referensi atau mengikuti pelatihan tentang desain pembelajaran yang inovatif. Selain Mm-mm. itu, kita bisa saling berbagi nih dengan rekan sejawat pengalaman apa yang mereka lakukan yang berhasil dalam proyeknya, dalam pembelajarannya. Yang penting, Bu Atik jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru dan terus belajar. Terima kasih banyak Bu Ai atas masukannya. Saya jadi merasa lebih termotivasi sekarang dan saya akan mencoba terapkan ide-ide yang Bu Ai sampaikan tadi. Mudah-mudahan ide-ide yang tadi disampaikan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Ai masukannya. Nah, eh, kira-kira rencana aksi tersebut akan Ibu Atik mulai kapan nih, Bu, untuk merealisasikannya di dalam kelas? Mungkin hari Kamis besok, Bu. Saya akan mencoba melaksanakan karena butuh persiapan juga ya mengenai apa pembelajaran itu. Oh, hari Kamis, 2 hari lagi ya, Bu. Hari Kamis depan nanti Ibu akan mencoba melakukan aksi-aksi yang direncanakan tadi. Alhamdulillah, mungkin saya akan atau ingin mengetahui. Nanti saya akan masuk lagi ke kelas Bu Atik ya saat
pembelajaran dengan inovasi-inovasi yang Ibu Atik lakukan nanti, saya ingin melihat lagi apa yang terjadi di dalam kelas dan hasilnya seperti apa. Boleh ya Bu Atik ya? Boleh sekali Bu Ai ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Nah, apa yang didapat nih hari ini setelah kita mengobrol-ngobrol sedikit tentang pembelajaran di kelas yang Bu Atik lakukan? Saya merasa terbantu dengan ide-ide yang disampaikan oleh Bu Ayu. Bahkan ketika saya tidak terpikirkan ide tersebut, ternyata mungkin ide yang dari pengalaman-pengalaman Bu Ayu sebelumnya bisa saya terapkan nanti di sekolah. Bukan ide dari saya loh, tapi kan Bu Atik tadi sudah suka menyampaikan lewat video. Iya. Nah, saya hanya menambahkan saja Iya, bagaimana maksudnya kalau dikolaborasi. gitu. Iya. Iya. Maksudnya nanti Alhamdulillah ya, ditambahkan lagi. kalau merasa bisa lebih mencerahkan, alhamdulillah. Nanti kita ngobrol panjang lagi setelah kita melakukan rencana aksi yang kita rencanakan ya Bu Atik ya. Saya masuk kelas lagi. Terima kasih loh sudah bisa diajak coaching hari ini. Selamat sore Bu Atik, sehat selalu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Terima kasih banyak juga. Sama-sama. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Diawali dengan pembukaan yang menanyakan kabar sudah bagus dari Bu Ai sama Bu Atik. Cuman di sini dari identifikasinya gitu kan sudah ditemukan masalah yang dialami sama Bu Atik juga. Terus di sini kehadiran penuh dari coachnya sangat penuh sampai menurut aku lebih banyak aktif coachnya dibanding yang coachinya gitu. Semangat menggali solusi yang harus muncul dari coachnya gitu. Setelah menggali kena solusi muncul, nah di situ fungsi coach muncul lagi untuk memberikan inisiatif solusi yang lain gitu. Makanya alhamdulillah ya di sini kolaborasi antara coach sama coachnya udah bagus banget gitu. Sampai akhirnya kan ada tindak lanjut yang akan dilakukan 2 hari kemudian seperti itu. Keren Bu Ai sama Bu Atik ya. Cocoklah jadi kepala dinas. ya gitu aja, alhamdulillah proses coaching kita udah selesai. Semoga rekamannya tadi tuh yang kendala mati dulu sebentar, apa bingung mau masuk lagi Bu. Soalnya link bornya nggak tahu kemana kan, masuk lagi ke ruang inti nggak ada, udah kehapus. Meminta ke Pak Fasilitator gitu. Mungkin di sini kita bisa undang Bapak Fasilitator untuk kasih masukan ke kita lagi gitu. Silakan Bapak. Insya Allah Bu, untuk rekaman aman ya. Untuk rekaman insya Allah aman. Apabila Mbak Ibu trio ini trio istimewa dari trio istimewa Tembari seri tong ama Bapak Aam. Insya Allah rekaman, karena ini yang punya link saya ya, Fasil. Nanti rekaman itu masuknya ke akun Bu Melis dan juga masuk ke akun saya. Jadi insya Allah aman untuk rekaman. Tapi untuk menunggu rekaman itu harus menunggu ya Bu.
menunggu berapa waktu. Apabila udah selesai, mangga di stop rekamannya dan saya persilahkan bagi Bapak Ibu untuk kembali masuk ke main room karena rekan-rekan yang lain sudah menunggu. Apabila lupa link main roomnya, saya kirimkan melalui chatbox. Mangga Bu Meli di stop rekodnya dan silakan kembali ke main room. Izin tutup ini boardnya.